Selamat pagi, siang, sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Danisa Ramadhani dengan NRP 50312310079. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait laporan akhir analisis investasi Fitrate RTI. Untuk simulasinya dilakukan selama kurang lebih 2 minggu, dimulai dari 20 November sampai 1 Desember 2025. Dan seluruh transaksi ini dilakukan melalui platform RTI. Berikut merupakan lampiran histori transaksi yang sudah saya lakukan. Oke, selama periode tersebut, saya telah melakukan beberapa penjualan dan juga pembelian saham, di mana hasil akhirnya adalah total capital gain or loss-nya sebesar 222.500 dan presentasenya sebesar minus 0,22%. Selanjutnya, untuk kinerja bersahamnya, di sini dapat dilihat di tabel bahwa ada beberapa saham yang memberikan keuntungan dan juga kerugian. Untuk keuntungannya, terdiri dari PGAS dengan nilai keuntungan yang cukup tinggi sekitar 5,49% dan juga ada CTRA sekitar 1,16%. Lalu ada saham yang memberikan kerugian di mana yang cukup rugi itu terjadi di PTPP yaitu minus 3,76%. Dalam mengambil keputusan transaksi tersebut, saya menggunakan pendekatan teoritis di mana diantaranya ada analisis rasio keuangan, analisis industri, analisis makroekonomi, analisis pola grafik teknikal, dan juga support resistance. Di sini juga ada teori-teori pengambilan keputusan lainnya yang saya ambil. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis dari segi fundamentalnya, di mana analisis fundamental merupakan metode penilaian saham yang dilakukan dengan mempelajari kondisi keuangan perusahaan, prospek bisnis, dan juga faktor ekonomi makro untuk menentukan nilai intrinsik dari suatu saham. Di sini kita menganalisis dua, yang pertama ada PTPP dan juga ICBP. Untuk PTPP sendiri dari kinerja keuangannya itu cukup melemah ya, di mana pendapatannya itu turun sekitar 23,7% year over year, lalu laba bersihnya juga turun sekitar 55,6% year over year-nya. Lalu untuk prospek perusahaannya di sini juga masih tertekan oleh beban utang dan juga resiko hukumnya. Selanjutnya untuk ICBP di sini fundamentalnya tuh cukup kuat dan juga stabil, di mana kinerja keuangan itu menunjukkan hasil yang positif, yaitu laba bersihnya itu tumbuh sekitar 56,5% year over year, terus juga penjualannya itu naik tipis sekitar 1,7%. Nah, terus mereka dari prospek perusahaannya itu juga tetap positif, di mana mereka tetap kuat karena didukung dengan konsumsi masyarakat yang tinggi, terus juga ada normalisasi harga komoditas dan potensi kenaikan volume penjualan. Setelah kita menganalisis fundamental, kita lanjut ke analisis teknikal, di mana analisis teknikal ini digunakan untuk melihat kecenderungan pergerakan harga berdasarkan dari pola grafik, volume, atau level support resistance. Di sini yang pertama ada dari CTRA, di mana di sini dapat dilihat dari grafik mereka tuh menunjukkan pola yang lower high dan lower low sejak Agustus hingga November. Lalu mereka juga ada fase sideways yaitu arah menunggu di mana di area 850 sampai 880. Lalu untuk support dan resistennya, supportnya itu cukup kuat di 850 dan resistensinya itu juga di angka 900 sehingga potensi kenaikan ini tuh juga akan terbuka jika harganya nanti akan menembus 900 dengan volume yang kuat. Selanjutnya kita juga menganalisis dari BMRI, di mana di sini mereka tuh berada dalam tren yang naik ya sejak akhir Oktober dengan polanya itu higher high dan juga higher low, di mana pullbacknya itu juga cukup sehat yang menuju supportnya itu 4.750 dan sampai 4.800 dan mereka juga memiliki peluang untuk naik lagi jika nantinya tembus di angka 5.000. Selanjutnya kita menganalisis dari sentimen pasar mereka. Jadi sentimen pasar itu adalah sikap dari para pelaku pasar atau investor terhadap pergerakan harga dari suatu pasar. Yang pertama yaitu PGAS atau perusahaan gas negara. Nah, sentimen pasar di sini itu cukup positif ya karena ada rencana impor LPG dan juga LNG. Lalu volume penjualan mereka juga diperkirakan akan naik dan dividen yield-nya itu juga cukup besar ya, sekitar kurang lebih 10% dan valuasi mereka itu cukup murah sehingga menjadi saham favorit para investor. Lalu yang kedua ada BBCA, di mana sentimen pasarnya itu cenderung netral negatif gitu. Terus juga mereka memasuki fase yang koreksi karena ada rotasi sektor, lalu mereka tetap defensif dan stabil tetap untuk jangka panjangnya.
Setelah kita menganalisis tadi, kita akan mengevaluasi performa dari portofolio ini. Untuk portofolio ini tuh tercatat bahwa realized loss-nya itu kecil tapi masih dalam batas wajar untuk simulasi jangka pendek. Lalu untuk nilai portofolio di akhir itu justru mengalami kenaikan ya sedikit, sekitar 100,27 juta karena ada saham yang masih di hold dan juga memberikan unrealized gain-nya itu. Lalu di sini dapat dilihat bahwa saham yang memberikan performa terbaik itu ada di PGAS sebesar 5,49%, lalu saham dengan performa terburuk itu ada di PTPP sebesar minus 3,76%. Jadi secara keseluruhan, portofolio itu berada dalam fase stabil dengan fluktuasi kecil sesuai pergerakan di pasar jangka pendek. Lalu untuk evaluasi strateginya, di sini saya akan mengevaluasi beberapa poin. Yang pertama yaitu pola transaksinya itu terlalu aktif, di mana jual beli yang dilakukan itu dalam waktu yang sangat dekat. Dan juga ada tidak adanya indikator yang jelas, sehingga keputusan mungkin terjadi secara terburu-buru gitu. Lalu yang kedua, pemilihan sahamnya itu belum sepenuhnya tepat, karena ada saham defensif yang sebenarnya itu lebih cocok untuk jangka panjang, terus juga diversifikasinya itu sudah ada, tapi masih belum terlalu mempertimbangkan perbedaan tingkat resiko di antar saham itu. Lalu perbaikan strategi yang disarankan, yang pertama mungkin menggunakan indikator teknikal secara konsisten sebelum melakukan entry or exit. Lalu yang kedua menetapkan cut loss dan take profit yang lebih jelas. Dan yang ketiga yaitu membedakan saham untuk trading cepat dan juga saham untuk investasi jangka panjang. Lalu untuk evaluasi pengambilan keputusannya, di sini dapat dilihat bahwa beberapa keputusan itu masih belum sepenuhnya sesuai dan mengikuti prinsip dasar investasi yang umum digunakan. Beberapa di antaranya yaitu prinsip buy low sell high, terus juga ada penerapan cut loss dan take profit, terus ada konsistensi terhadap profil risiko dan analisis serta penentuan horizon investasi. Berikut merupakan portofolio yang telah saya lampirkan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.